Profesi Muhammad bin Abdullah Prakerasulan. Suatu perubahan sejarah terjadi di Arabia di abad ke-7, diawali dengan menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebelumnya Muhammad berprofesi sebagai wirausahawan atau pedagang. Dengan kata lain, suatu perubahan besar terjadi meliputi berbagai bidang: hukum, tata sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, serta hankam. Ternyata dipelopori proses perubahan awalnya oleh seorang yang pada awalnya berprofesi sebagai wirausahawan di pasar. Pada umumnya, hal ini oleh para sejarawan kurang memerhatikan pasar sebagai sentra awal perubahan besar dalam suatu masyarakat. Adapun pasar-pasar yang pernah dikunjungi oleh Muhammad bin Abdullah ketika masih sebagai wirausahawan di sekitar Jazirah Arabia, yaitu satu Bodat Dumatul Jandal, pasar dekat Hijaz Utara yang berbatasan dengan Syria. Merupakan pasar tahunan yang diramaikan pada sepenuh bulan Rabiul Awal 2 Musyaggar, sebuah kota yang terkenal di Hijar, Bahrain. Di sini diselenggarakan pasar tahunan sepenuh bulan Jumadil Awal, 3 Suhar Pasar di Oman, merupakan pasar tahunan yang berlangsung selama 5 hari di bulan Rajab, 4 Daba. Salah satu di antara 2 kota pantai yang dijadikan pusat kegiatan pemasaran komoditi produk Cina, India, dan kota-kota dari timur lainnya. Di sini timbul pasar tahunan setelah pindah dari pasar Suhar. Oleh karena itu, aktivitas pemasarannya terjadi pada akhir bulan Rajab. Para wirausahawan dari pasar Suhar setelah 5 hari pada bulan Rajab, pada akhir bulan Rajab, pindah ke Daba. Syihir atau Maharah. Pasar tahunan Syihir ini di pantai antara Aden dengan Oman. Di sini dikenal dengan parfum amber. Pasar tahunan diadakan pada Nisfu Sya'ban, 6 Aden. Pasar tahunan Aden diselenggarakan pada puluhan pertama Ramadan. Di sini merupakan tempat pemasaran komoditi dari wilayah timur dan selatan. San'a Bas San'a, nama ibu kota Yaman. Pasar tahunan di sini dibuka sebagai kelanjutan dari Aden. Dilaksanakan dari puluhan kedua hingga akhir Ramadan. Salampan, Rabia. Salah satu kota Hadramaut. Pasar tahunan yang diselenggarakan pada Nisfu atau pertengahan hingga akhir Zulgaidah 9. Ukas. Pasar Ukas terletak di Nejas atas. Pasar tahunan ini diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Pasar Rabiah Hadramaut, artinya dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Zulgaidah, Zulmajaz. Pasar Zulmajaz yang berposisi dekat dengan Ukaz. Pasar tahunan ini diselenggarakan setiap 1-7 Zulhijjah 11. Minadori Mina, sebuah pasar sebagai kelanjutan dari pasar Zulmajaz. Waktu pasar tahunan Mina diselenggarakan bersamaan dengan waktu haji. 12. Nazat. Pasar tempatnya di Khaybar. Dan pasar tahunan ini diselenggarakan dari puluhan pertama hingga akhir bulan Muharram. 12. Hijr. Sebuah kota dari Yamamah. Adapun pasar tahunan ini diselenggarakan waktunya bersamaan dengan pasar Nazat. Artinya dirayakan pada waktu puluhan pertama hingga akhir Muharram. Demikianlah aktivitas pasar-pasar yang berada di Jazirah Arabia menurut sumber sejarah Al-Muhabber dan Mu'ajam Al-Buldan dalam Encyclopedia of Sirah Jilid Il diterbitkan oleh The Muslim Schools Trust London. Di pasar-pasar inilah, Muhammad bin Abdullah sebagai wirausahawan sering melakukan transaksi dagang dengan wirausahawan dari Cina dan India. Saat itu, istilah Nusantara Indonesia belum ada, hanya dikenalnya sebagai Kepulauan India. Dalam ensiklopedia di atas dijelaskan pula bahwa Muhammad bin Abdullah ketika berusia 12 tahun untuk kali pertamanya melakukan perjalanan niaga ke Syria bersama pamannya, Abu Thalib bin Abdul Muththalib, seorang wirausahawan termuda di antara rombongan wirausahawan Makkah. Dengan ikut sertanya Muhammad bin Abdullah dalam kafilah wirausahawan Makkah, Abu Thalib menyatakan, "Aku akan selalu bersama dengannya, dan kami berdua tidak akan salah seorang meninggalkannya." Ketika rombongan wirausahawan Abu Thalib sampai di Busra, Syria, berjumpalah dengan pendeta Nasrani, Bahira.
Sebagai pendeta yang mukasafah, tiba-tiba pendeta Bahira mengundang untuk santap makan bersama. Hal ini tidak pernah dikerjakannya terhadap wirausahawan lainnya. Oleh karena itu, Abu Thalib menanyakan hal tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini? Ya pendeta Bahira, Anda tidak pernah menjamu kami sebelumnya seperti sekarang ini. Jawabnya, Anda semuanya adalah tamuku dan aku harus menjamunya. Hal ini terjadi pada 582 M. Ternyata setelah selesai santap makan, pendeta Bahira menanyakan siapa anak muda tersebut. Abu Thalib menjawab keponakannya. Selanjutnya, pendeta Bahira memperlihatkan tanda pada badan anak muda ini, Muhammad bin Abdullah. Di antara kedua pundaknya terdapat lambang kerasulan, Seal of Prophethood. Kemudian, ia menyuruh Abu Thalib bersama rombongan segera kembali ke Makkah. Pendeta Bahira berpesan, "Demi Allah, bila Yahudi melihatnya akan sangat berbahaya." Pesan ini sangat diperhatikannya, dan Abu Thalib berusaha mendampinginya hingga benar-benar keponakannya dewasa. Setelah Muhammad bin Abdullah semakin dewasa, beliau mencoba pula untuk berdagang sendiri tanpa disertai oleh pamannya lagi. Kemudian membawa barang dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kadang mendapatkan upah, kadang pula memperoleh profit sharing bagi hasil sebagai partner. Di kalangan para niagawan dijuluki sebagai Sadiq, truthfulness, jujur, dan amin, faithfulness, terpercaya, dan high moral character, berkarakter terhormat. Pada usia 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu pada 595. Masyarakat jahiliyah meresahkan Muhammad bin Abdullah. Setelah menikah pada usia 30 tahun, beliau sering melakukan khalwat di Gua Hira, Jabal Nur. Kegiatan spiritual ini dilakukan karena masyarakat jahiliyah benar-benar kehilangan kesadaran kemanusiaannya. Di bawah kondisi yang demikian ini, beliau ingin sekali memanusiakan kembali manusia-manusia jahiliyah. Namun, tidaklah berarti karena khalwatnya di Gua Hira, perniagaannya dihentikan. Beliau tetap meneruskannya, baik di pasar sekitar Makkah maupun keluar Makkah. Beliau pernah pergi untuk keperluan niaga ke Yaman, Majd, dan Najran. Pada Zulhijjah, Muhammad bin Abdullah melakukan kontak niaga yang sangat sibuk di pasar Ukaz dan Zulmajas. Apakah hal ini sebagai ajaran dalam Islam bahwa untuk menjadi pemimpin Islam, sebelumnya harus membekali diri memahami permasalahan niaga dan penguasaan pasar atau kekuasaan ekonomi? Apakah hal ini pula yang menjadikan dasar sebab masuknya Islam pada abad ke-7 M melalui pasar dan dilakukan dakwahnya oleh para wirausahawan dari Timur Tengah? Pasar tidak hanya melahirkan wirausahawan, namun dalam sejarah ternyata melahirkan ulama dan pemimpin bangsa. Pada masa perkembangan Islam di Nusantara Indonesia, dari pasar dan pesantren melahirkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad 9, 15 M. Apakah hal ini dapat dipastikan? Siapa yang menguasai pasar dan pendidikan atau pesantren berarti menguasai kekuasaan politik. Apakah para wali sanga menempati pusat dakwahnya di pantai, berarti profesinya sebagai wirausahawan, sekaligus merangkap sebagai penguasa pasar atau sebagai eksportir dan importir? Apakah karena penguasaan pasar dapat menguasai kekuasaan politik dan mengatur pula pengembangan ajaran agama Islam? Kedudukan ulama secara struktural spiritual dinilai sebagai ahli waris para nabi dan rasul. Sebelumnya, para nabi atau rasul disiapkan dengan kemampuannya sebagai wirausahawan. Tidaklah mustahil dalam upaya kemandiriannya, para ulama atau wali sanga profesinya sebagai wirausahawan seperti yang diwariskan oleh Rasulullah